www.radiomesra.com. Baik di 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sore hari ini kita kembali lagi bersama di program obrolan sore Ramadan terkait iman dan Islam. Dan nantinya kita akan mendengarkan ceramah agama atau pencerahan tentang iman dan Islam bersama dengan Bang Udi. Acara ini akan berdurasi sekitar 1 jam. Lewat program ini Anda bisa bergabung melalui telepon atau WhatsApp di 085395350907, dan Anda bisa bertanya di kolom komentar juga di Facebook Mesra Dio Pare-Pare. Dan kita langsung saja menyimak program ini bersama dengan Bung Bagus. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah ada juga Bang Ude di sini bersama kita. Baik, sehat Bang Ude? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ya. Bisa ditamakan itu antara sehat dengan walafiat itu. Iya, walafiat itu apa? Terus depi. Iya, sehat itu beda dengan walafiat. Walafiat. Oh. Sehat itu jasmani. Kalau walafiat itu kalau disebut dengan sehat walafiat berarti kesehatannya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Iya. Asas manfaat. Iya. Kalau sehat saja baru tidak sholat itu sehat. Berapa banyak orang yang sehat tidak masuk di masjid? Bahaya, cek. Kita bahas nanti lebih panjang itu Bang. Tema kita itu ya. Namun sebelumnya silakan Anda sikir untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Silakan. Oke. والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Ayat kursi. Ya, pernah saya sarankan kemarin sama pemerintah yang mau jadi PNS wajib membaca ayat kursi. Kenapa? Terlalu banyak setan di kantor kita. Akurat lagi guys di Jadi kalau ada setan dibaca dari Mopa. Iya ya. Baca ayatul kursi, kalau setannya tidak lari lempar dia kursi. Luar biasa. Ya baik, saudara, kita langsung saja ke tema kita hari ini. Nanti Bang Udi akan menjelaskan terkait sholat dan lain sebagainya. Namun sebelumnya seperti biasa, Bang Udi akan menjelaskan dulu fadilah Ramadan. Insya Allah. Baik, insya Allah saudara di mana saja berada. Bang Dimas dengan Bang Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa mesra bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang keempat di bulan suci Ramadan dengan tema seluruh dan seragam untuk wilayah Kota Pare-Pare. Judul yang diemban sebentar malam para mubalik kita yakni nikmatnya ibadah sholat. Adapun fadilahnya sebentar malam, malam yang keempat Ramadan, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka pahalanya seperti kalau dia membaca 4 kitab, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kemudian kitab Injil dan kitab Al-Quran atau Al-Furqan. Ya. Jadi pahala yang didapat bagi orang yang beribadah sebentar malam, malam yang keempat,
dasarnya karena iman dan takwa kepada Allah, Ya. maka seperti halnya kalau dia membaca 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, baik itu dia hanya beribadah apakah dia 8 rakaat, Ya. apakah dia 20 rakaat ibadahnya, kemudian tambah tadarus Al-Quran, yang jelas ikhlas karena Allah, insya Allah maka pahala itu yang didapat membaca 4 kitab. Iya. Ikhlasnya yang agak sulit ini. Ikhlasnya yang berat. Ikhlasnya itu. Ikhlas beragama, ikhlas sholat, ikhlas Yang jelas beribadah. inti ibadah itu sebenarnya itu Bang Maman itu inti ibadah itu adalah ikhlas ya. Iya. Jadi kalau kita sholat bukan masalah banyaknya, tetapi ikhlasnya ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi ikhlas itu disitulah ruhnya ibadah sesungguhnya. Iya. Jadi makna keikhlasan itu bisa begini. Iya. Anta'budallah wa illam takum tarah wa innahu yaraka. Iya. Jadi itu ihsan ya. Iya. Jadi beribadahlah kamu, sholatlah kamu seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi fa illam takum tarahu, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kamu. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, apa kita bersikir, apakah kita tersenyum kepada orang, itu landasannya karena ikhlas. Iya, iya. Artinya bahwa kita ini diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah masuk dalam pengawasan dengan 2 malaikat rakib dan atid. Iya, iya. Nah, seperti itu modelnya. Dan Jadi kadar ikhlas ini kan juga beda-beda kadang, Bos. Ini kan saya memandang saya bahwa ibadah kita dilihat dari keikhlasannya. Nah, kadar ikhlas ini kan sulit diukur ini. ikhlas itu gini, bisa kita lihat dalam kuantum ikhlas sebenarnya, bahwa ikhlas itu tidak bisa dikaitkan dengan materi. Gitu. Ya, yang dikaitkan materi. Dia hanya memotivasi orang untuk menjadi ikhlas. Bukan jumlah ya. Bukan jumlah. Bukan jumlah. Ikhlas itu rahasia ya. Iya. Dia adalah ibadah sir sesungguhnya. Jadi ketika kita sholat, justru kenikmatan ibadah sholat itu dirasakan bagi orang-orang yang ikhlas. Iya, iya. Tapi bagi orang yang tidak ikhlas, ya sudah gugur kewajiban, selesai. Iya, iya. Tak ada pelajaran dalam sholatnya, tak ada bias apa-apa ketika dia sudah sholat. Tapi ketika orang yang beribadah, apakah dia puasa, apakah dia bersedekah, apakah dia zakat, apakah dia sholat, haji, semata-mata memang karena Allah, maka dia akan mampu merasakan nikmatnya ibadah, dan itu selalu dirasakan kegembiraan ketika dia beribadah. Ada semangat, ada spirit, Iya. seperti itu. Ada biasa saya dengar itu dari ulama-ulama yang terkenal setingkat wali, dia mengatakan bahwa kalau sholat kita mengharapkan pahala atau kewajiban Iya. saja itu tidak ada apa-apanya, dia bilang. Benar nggak itu? Lihatlah ketika Rabi'atul Al-Adawiyah, Iya. dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku siap masuk dalam neraka-Mu asalkan Engkau ridho kepadaku. Iya, Gitu. Iya, iya, iya. Saya mau, aku rela masuk dalam neraka-Mu, yang penting Engkau ridho kepadaku. Apa artinya saya Iya, masuk iya. dalam surgamu sementara Engkau tidak meridhoi aku? Iya. Makna ridho itu yang paling tinggi kan. Iya. Ketika kita beribadah kan kita mau cari ridhonya Allah, mendengarkan ceramah ridhonya Allah, mendengarkan nasihat agama di radio, itu adalah ridhonya Allah. Menyumbang ridhonya Allah. Kita berharap seperti itu. Maksudnya kalau Allah meridhoi kita, apapun tidak ada yang tidak nikmat, semua bisa menjadi nikmat. Iya. Kalau Allah ridha api itu tidak panas, dia akan bisa menjadi dingin. Kenapa Nabi Ibrahim tidak dibakar dengan api Raja Namrus? Karena Allah ridha kepada Nabi Ibrahim. Ya. Dan ulama-ulama kita itu dulu alhamdulillah kehidupannya biasa-biasa tapi berkahnya luar biasa. Tidak. Dia bukan pegawai negeri, dia bukan pengusaha. Dia hanya guru mengaji. Tapi keberkahan hidupnya justru didatangi oleh pengusaha, didatangi oleh pejabat tinggi negara, didatangi oleh orang-orang besar. Ada saja jalannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iya. Kenapa? Karena Allah ridha kepadanya. Jadi kalau Anda ikhlasnya dalam beribadah itu Anda akan mampu merasakan bagaimana nikmat beribadah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini bis-shalah. Jadi kegembiraan dan kebahagiaan hatiku itu terjadi dalam ketika saya sholat. Dan ini sebelum Nabi Muhammad ini kan ada sholat juga. Seperti apa namanya sholat mereka itu? Ada Nabi Musa. sholat, misalnya sholatnya Nabi Adam 2 rakaat di malam hari, 2 rakaat di siang hari. Dia ada sholatnya Nabi Sulaiman hanya berdiri saja, sebagaimana ketika dia mengawasi pembangunan itu, kemudian dia hanya pegang tongkatnya. Setelah itu
rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, Iya. lalu ketika tongkat itu habis dimakan rayap, lalu Sulaiman tersungkur. Nabi Sulaiman jadi tersungkur, maka diriwayatkan bahwa dia dalam keadaan sholat waktu itu. Jadi Luar biasa ada, khusyuknya. ada ibadah-ibadah yang dilakukan, dan itu kesempurnaan sholat itu setelah Isra Mi'raj sebenarnya. Ya, lengkap, karena itu adalah gerakan-gerakan malaikat yang di situ. Makanya bagi orang yang sholatnya baik dan benar, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagi orang yang sholatnya baik dan benar, maka dia akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik dan benar. Baik Ini dan garis benar. bawah ini dengan benarnya ini. Bukan hanya sholat Iya, saja. baik, sholat saja. Oke, silakan, Pak. Ya. Kita lihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. sholat asar, Bang Ode? Bang Ya, Ode, Bang sholat Ode, asar? ini pembuka. Oh, Jadi, mungkin Pak Ustaz tahu Iya. bahwa masoli warrem aku kue Sorry. Sorry. Iya. beras Ikhlas. lagi mahal. Ini lagu nanya ilmu ikhlas. Ikhlas saja menerima. Ya, itu kata Ikhlas tadi itu ikhlas gede. itu. Yang penting kadui. Yang penting kadui Jadi ikhlas. begini Pak Ustaz, Iya. ini kan ada beras premium, ada medium. Iya. Ya. Ada juga beras yang dikeluarkan oleh pemerintah Iya. dengan harga yang sudah ditentukan. Oke. Sudah ditentukan ya. Iya, iya. Itu kita diberi menjual 54.500 rupiah. Iya, iya. 22.500. Bagaimana dalam hukumnya itu kalau kita menjual lebih daripada itu? Nah, sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Iya, dagang namanya. HET. Dari harga tadi itu. Yang kedua begini Pak Ustaz, saya mau bertanya, ini kan namanya saya sudah lakukan sekian lama sembahyang tahajud itu yang abdolnya jam berapa? Salat. Iya. Ya salat tahajud, tapi biasa saya mengaji di masjid, apakah tempat moto? Iya. Loro di. Kadang ketinggalan, maksudnya bukan malam-malam. Apakah masih bisa kita sembahyang tahajud setelah masjid? Subuh. Ya. Sekitar Labatu dan Islami kan apa mengaji? Tapi mengaji di. Iya. Ya, apakah masih bisa kita laksanakan? Karena kalau paginya itu kita merasa berhutang, mapik, dia laksanakan naik tahajud. Jadi apakah bisa saya laksanakan? Iya. Atau memang tidak perlu lagi? Iya, iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Begini. Langsung ya. Iya. Beras itu taktik dagang sebenarnya dalam ekonomi kita. Biasa kan ada taktik dagang begitu. Misalnya harga 5.000. Iya. Oke. Terus kita memang belinya modalnya 5.000. Iya. Lalu kita menjual 5,5, 5.500. Salahkah begitu? Tidak. Boleh kita lakukan karena kita mengambil keuntungan daripada penjualan itu, karena Jadi payah. biaya operasional kita Iya, pergi mengambil barang itu kan banyak kita lakukan. Apalagi kalau kita punya pegawai, Iya, dari iya. situlah gajinya misalnya. Jadi maksud yang dikandung ini dalam ekonomi Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Iya. kejujurannya maksudnya. Iya. Nabi itu berdagang jujur, maknanya itu bahwa Nabi memberi keterangan yang benar bahwa beras ini mengandung cecokan misalnya. Iya, 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 iya. Dia tidak membohongi itu. Oh Iya. iya, tapi harganya sekian. Iya. Kalau ini yang bagus harganya sekian. Itu Iya. hasilnya. Jadi kejujurannya itu adalah menyampaikan barang itu dengan apa adanya. Kualitasnya. Ya. Kualitasnya. Adapun mengenai harganya itu kemudian orang membeli dengan menambah itu tidak ada masalah. Ya. Iya, iya. Tapi Bang Ude, tapi ini kan kebutuhan pokok, seperti Iya. kan misalnya kebutuhan yang memang dikontrol. Kalau misalnya kebutuhan itu tidak dikontrol, bisa saja kita alibinya adalah mengambil Iya, keuntungan lebih. mengambil Tapi keuntungan ini lebih. kebutuhan khusus. Apakah itu tidak Sembako. Maksudnya pemerintah itu untuk melakukan harga yang seperti itu adalah menyeragamkan supaya tidak ada kelonjakan harga di pasar. di pasar. Ya, jangan sampai pembeli merasa terbebani, kemudian pemerintah mengeluarkan harga sekian. Maknanya itu kalau memang itu yang disubsidi ya biasa. Iya, subsidi, ini kan itu. bersubsidi. Maka jangan lagi menaikkan harga, apalagi kalau misalnya pemerintah 52.000 ya. Ya 52.500. Iya. 52.500. Oke. HIT-nya 54.500. Oke, 52.500 atau sekitar Iya. 54. Oke, kita ambil barangnya ini dari pemerintah disubsidi. Artinya kita juga punya keuntungan ketika kita menjual 52.500. Iya. Maka tidak usah lagi dinaikkan. Kamu menaikkan berarti Anda sudah zalim namanya. Iya.
Makanya kita Mas, melakukan perbuatan ya. zalim itu. Disarankan itu untuk melihat Iya. bagaimana Islam. Apakah bisa artinya Berdagang. supaya clear ini kita Gini. pada anunya aja Bang Ude, akadnya aja kan Iya. pasti kemeloki anu. Cocok nih. Iya. Artinya betul itu sudah akadnya. Cuma masalahnya gini, di pemerintah itu harga itu 50.000 misalnya. Iya. Tapi saya beli 40.000 misalnya atau 48. 48.000. Iya. Saya sudah untung 2.000 kan? Iya. Iya. Oke, tidak usah lagi karena sudah ada untungnya di situ. Kapan lagi Anda melakukan menaikkan dengan berkata, ini ada modal aku, itu bisa Nah, menjadi riba. Riba. Iya. Itu sudah haram hukumnya. Iya. Tidak boleh lagi dilakukan penjualan seperti itu. Makanya lihat. Meskipun akadnya benar, tetapi perlakuannya tidak benar. Benar. Ya. Tapi kan di akad pasti waleko ya tapi si kok paling matan rimbolukan gitu. Iya, tidak boleh jangan begitu. Iya. Cuma kan kita mau menalta sudah sampai ke situ, kemudian kita sudah keuntungan 2.000, Iya. ya ambillah di situ keuntungan itu. Ada kok tata caranya di Islam itu berdagang, ya mau deh? Iya. Ya, itu yang dipakai, ya yang lain-lain. Muhammad mau selamat, sudah ada ajarannya. Deka kok aku mikir-mikir sarong kan jatuh. Kenapa? Iya, iya. Kenapa Iya. sahabat Nabi itu, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu 11 sahabat Nabi yang utama, Iya. itu 9 diantaranya adalah pedagang ulung. Pedagang ulung. TDA. Iya, karena di situ, Iya. di situ yang rezeki yang paling banyak sesungguhnya itu dihamparkan oleh Allah adalah di perdagangan. Perdagangan. Iya, Dan iya. itu keberkahannya itu jauh lebih besar selama pedagangnya jujur. Nah itu, jujur, pedagangnya jujur. Kan Ya bawah maksud itu, saya Pak, kadang di pikiran kita sebagai pedagang, Iya. kalau kita jujur menipi-nipi saroi, bahkan tidak Iya. saru. Iya kan bukan masalah saro atau Iya. rugi atau untungnya, bukan di situ saya intinya. Iya, Poinnya adalah keberkahan daripada namun dosa ya barakah. Iya. Kan gitu. Betul. Ya, artinya menendungamu ya rogagai. Iya. Menendungamu ya rogagai. Jadi intinya adalah bagaimana ini pemerintah bisa menstabilkan. Bisa Kembali dia- lagi. Iya, diatur. Iya. Sebab kalau tidak ada pemerintah yang begitu, orang bebas saja melakukan lonjakan Iya. harga. Iya. Akhirnya tidak bisa bersaing, kemudian pembeli wah, Iya. sudah merasa berat. Apakah Iya. apakah harus lagi Umar menggariskan di tulang bagian baru kasih ke pemimpimu ini? Kan tidak seperti itu. Deka, deka akan Ya. diumar. Nah, corega mah tulangnya nah baleng ye oleh kotamu ya. Ya, itu kisahnya penggusuran itu. Iya, penggusuran ya. Itu. Ya, Ya, oleh Iya. Amr bin As ya. iya. Pada Iya. saat membangun kemudian ada yang menghalangi itu masih mau dibangun, Ah. akhirnya Iya. dipaksa jual tanahnya, Iya. akhirnya dia bilang orang Yahudi saya nggak bisa ini rumah satu-satunya lagi. Iya, harta satunya ya. Ya, dia bilang lah masih ada kualitasnya ini gubernur, masih ada Khalifah di mana? Ada di Madinah. Iya. Berangkatlah itu orang Yahudi. Ternyata ditemui itu di bawah pohon, dia cari namanya Umar. Iya. Ternyata dia teman berdialog adalah Umar ibnu Khattab, Iya, iya. Khalifah. Iya. Kenapa? Saya ini orang Mesir, mau datang mengadu kepada Anda. Iya. Kenapa? Itu gubernur itu sebenarnya masa gusur rumahku. Iya. Ngomong ke masjid. Akhirnya sudah ada tulang itu ambil, tulang onta. Diambillah dicorek lah. Iya. Dibawalah ke Amr bin As. Iya. Apa kata Pak Iya. Gubernur? Iya. Dari mana? Iya. Saya dari Madinah. Iya. Ketemu dengan siapa? Khalifah Umar ibnu Khattab. Terus apa pesannya? Saya dikasih saja ini tulang. Terus dilihat coretan wah. Dilihat coretan pulang. Gemetar La dia. ilaha illallah. Itu Gemetar, Amr bin As gemetar. Pusing wajahnya. Sudah. Batal pembangunan, batal. Dilihat kembali. Ah, Saya iya. bilang, Kau niru kapan istilah pertama? Awas kena core. Iya, nacore amma Gus. Curi sama aku. ya, core. Iya, nacore. Jadi itulah keinginan kita pemerintah bisa bijak ya Luar perdagangan. biasanya itu. Dia bilang itu orang Yahudi. Bahaya ini Umar. Curi tampunan saja. Minta uni. Gemetarnya itu, takutnya itu. Nah, Akhirnya dia masuk Islam. Iya. Iya. Dia bilang sembahkan, sedekahkan saja itu. Kenapa? Saya baru melihat pemerintah yang bersih seperti ini dalam Islam saja. Nah, itu. Oke, yang kedua terkait salat tahajud. Salat tahajud itu, Bang One, salat tahajud itu tahajud itu bisa dikerjakan paling bagus memang seperdua malam. Ya. Jam 12 lewat sudah bisa. Yang penting sudah tidur, syaratnya kan sudah tidur dulu. Iya. Kemudian bisa sepertiga malam. Iya. Lalu yang paling afdalnya adalah menjelang subuh. Iya. Mau ini masih gih? Mun ini masih ge Nggak mengajin. masalah. Yang penting belum masang subuh. No masalah di Masalah. mereka. Apalagi mau nih mesti gie. Kalau mau di bawah, Mau di bawah nih. karena banyak masih ambung yang Tes, tengah tes, malam. Sahur. Ya, ini juga mau dihimbau juga Ya. sebenarnya. Ya kalau Ya. tengah malam begitu Anda mau tadarus, nggak usahlah keluarkan suara di masjid. Ya. Kasihan saudara-saudara kita muslim Ya. juga, Ya, ya. non muslim banyak di sekitar situ. Kadang-kadang kasihan mereka mau istirahat. Ya, ya. Kan kita ini beragama harus toleransi. Ah. sebenarnya, Ya, kan? setuju Bang Ude. Saya mengalami sendiri di dekat Iya, rumah. Iya. Orang Islam saya terganggu. Ya. Nah, biasanya begini, saya kan menyiar subuh. Ya. Saya pulang. Biasanya kalau ada sholat malam kan di akhir Ramadan itu biasanya sholat malam. Iya. Iro nue
panitia masjid ya mungkin untuk memberitahukan masyarakat sekitar, tapi yang diperdengarkan adalah makanya mau juga tadarus. Ya kok elong-elong religi mina perdengarkan itu kan sebenarnya mengganggu. Tadarus pun sebenarnya tidak boleh karena itu sudah mengganggu jam tidur orang. Artinya orang butuh istirahat. Kadang-kadang kan ada orang yang sudah bangun memang untuk sholat tahajud, dia tidur kembali, istirahat lagi, terganggu lagi dengan seperti itu. Kita harus bijak, saling menghargai. Artinya tidak semua setuju yang seperti itu. Iya, harus Kadang-kadang juga kita euforia. Betul. Jangan sampai membunyikan seperti itu masjid, sehingga kita dianggap ya sekali ini. Ada menyakiti orang. Iya, bisa, tidak usah. Artinya mari saling kita menghormati, saling menghargai, untuk tidak mengeluarkan itu tengah malam ya, begitu. Meskipun kita ya ibadah, sholat tahajud. Apalagi biasanya kalau 10 terakhir Ramadan itu sholat apa itu? Sholat Lailatul Qadar. Ya. Betul. Harus pakai prinsipnya begitu. Ya, Si pakai orang. nggak tahu. Hanya siku-siku. Oke, Lanjut, silakan. oke, Ya. silakan. Halo. Ini mau gue Halo, silakan. Ya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ali. Silakan Pak Ali. Luar biasa. Iya. Ini. Iya. Tapi apa ya? Apa ya? Beginilah mungkin ya kalau mendengarnya melalui manual. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, sekarang ini radio master tertinggi sore siaran radio lain dari Makassar. Iya. Mungkin ini salah satu ujian bahwa inilah sosok manusia yang menyukai acara ini. Iya. Alhamdulillah. Pendengar setia. Iya, betul. Pak Aldi, kalau sampai jaringan internet ke Kampung Tak, lebih dengar Ki di situsnya Radio Mesra, www.radiomesra.com, itu lebih jelas. Situs Yang bersaudara. memantau juga sih. Ya. Atau di Facebook juga bisa. Facebook bisa. Ya. Tersambung lo ke speaker deh. Silakan. Iya. Silakan. Ya, akhir-akhir ini kecanggihan teknologi banyak bermunculan aliran-aliran yang selalu mengatakan melakukan sesuatu kegiatan keagamaan tanpa dalil itu adalah bidah dan haram. Bisa menyesatkan ya. Iya. Seperti tahlilan, zina, malam ketiga, malam ketujuh, tausiah, dan banyak lagi. Ini selalu mencari perbedaan dan merasa dirinya paling benar. Oke. Jadi kapan tidak dapat dalilnya, dianggapnya itu ini bidah, ini haram, ini tidak boleh ini. Bagaimana ini menyikapi hal-hal seperti ini? Saya kira itu saya selamat wabarakatuh. Iya. Terutama aja itu kok bulan-bulan Maulid bangun deh. Iya. Sorga itu luas. Bukan sempit. Bahkan riwayat itu menjelaskan bahwa ini hadis sahih sebenarnya itu yang pernah dibaca, bahwa ada orang yang terlambat masuk dalam surganya Allah dan dia akan mendapatkan surga yang paling sempit. Berapa sempitnya? Ya 6 kali lipat daripada dunia. Aduh, bukan 3 kali 6. Wah, saya 6 kali 3. Iya, maksudnya 3 kali 6. 6 kali lipat. Ini sempitnya ya. Apa pikir buru kasa dinangi? Artinya surga itu banyak orang yang masuk dalam surga bukan karena sholatnya toh, tetapi ada hal-hal yang lain. Di zamannya Nabi Musa adalah seorang perempuan yang tunasusila itu hanya memberi air minum kepada seekor anjing, kok bisa surga? Nah itu dia. Justru ada orang yang dianggap soleh, tapi dia mengurung kucing sampai mati, justru neraka tempatnya. Ya kan, surga ini bagi kita sesungguhnya surga itu adalah indah. Artinya tidak usahlah menganggap diri paling benar dan menyalahkan orang. Bidah itu adalah bahasa Arab, artinya ketika engkau membid'ahkan saudaramu, maka sesungguhnya engkau telah memasukkan ke neraka saudaramu. Itu bahasa kasarnya bidah. Ya, bidah itu. Jadi kan dikatakan bidah itu dalam lah. Jadi bidah itu adalah neraka tempatnya. Maksudnya adalah yang dimaksud bidah itu kalau kita mau secara hakikinya sesungguhnya itu secara syariat. Kalau kita sholat isya 4 rakaat, lalu ada orang menambah sampai 5 rakaat, itulah beda sesungguhnya. Seperti itu. Di luar. Tapi kalau maulid, kalau Islam ini itu kan syiar. Jadi ulama kita memberi penjelasan. Ini Pak Prof. Dr. Kiai Haji Andi Samsul Bahri, Ketua PB DDI, beliau pernah mengatakan bahwa yang boleh diotak-atik itu adalah yang kulitnya. Yang syariatnya tidak usah. Sholat 5 waktu, tidak usah diotak-atik, sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Tapi mengenai masalah hikmahnya, masalah bagaimana orang yang sholat khusyuknya, ya silahkan otak-atik itu.
Dibumbui boleh. Ya bumbu tidak ada masalah. Iya, iya, iya. Tapi kalau 4 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh, jangan diotak-atik. Iya, iya, iya. Jadi itu sudah syariat. Iya, iya, iya. Jadi yang syariat tidak boleh diotak-atik. Tapi selama bukan syariat, silakan. Selama syiar, tidak ada masalah. Iya. Ya, maulid syiar, Isra Mi'raj syiar. Iya. Bahkan dalam maulid itu, selama dalam maulid itu satu, ada orang mengaji, ada orang membaca Al-Quran, ada orang mengaji, ada orang ceramah, ada makanan, ada salawat Nabi, ada silaturahmi, maka itu bukan bidah. Ziarah kubur Iya, bukan beda itu. bisa dibumbui itu ya. Iya bisa, tidak ada masalah seperti itu. Iya. Ya, jadi bijaklah kita di sini. Iya. Artinya semuanya punya dalil. Iya. Jangan mencari dalil untuk menjatuhkan orang. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana menandai ini seorang ustaz atau kiai itu menyebarluaskan paham yang tidak benar, Pak Ustaz? Ini kan di internet kemana bahkan Kiai sampai ustaz itu saling bertentangan. Iya. Bagaimana Ustadz caranya? ataupun kiai sesungguhnya, ustadz itu tidak pernah saling menyalahkan. Iya, iya, iya. Kiai itu tidak saling menyalahkan. Mereka diskusi. Iya. Bukan berdebat. Iya, artinya gini. Tidak ada memang yang Ikhtilafu ummati. menyalahkan ustaz Iya. lain. Itulah makanya cirinya bukan kiai seperti itu. Itu kan posisi mungkin. Ulama Iya, atau iya. kiai atau ustadz itu harusnya berpikir positif. Iya. Setiap ada sesuatu yang dilihat tidak pernah menyalahkan orang. Meskipun itu adalah nyata-nyata adalah keburukan. Iya. Sebagaimana Rasulullah pada waktu ada orang yang nanya kepada beliau, ya Rasul, saya tidak suka, saya tidak bisa tinggalkan perbuatan zina. Tapi Nabi kan tidak pernah Iya. menganggap itu jelek. Iya. Itu dakwah, bahasa dakwah. Iya. Tapi apa kata Rasulullah? Oh silahkan lakukan minum keras, bermain perempuan, tapi satu saya minta, jangan berbohong. Itu saja kan? Iya, iya. Selesai kok. Harusnya ini harus dimaknai seorang ulama. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, jangan menjelekkan, tapi Jangan. cari pendapat lain Iya. untuk bisa bandingkan mana yang lebih hebat, Ah. mana lebih bagus pendapatnya. Betul. Orang ilmuwan di Eropa itu tidak saling menyalahkan, tetapi teori ini Saling boleh mendukung. jadi tidak terpakai di tahun depan, tapi teori ini bisa terpakai di tahun depan. Iya. Ini saling begitu. By data istilahnya. Iya, iya. Binem by data. Iya, Bantu Begitu agama. kita ulama kita, iya, iya. kiai, ustadz, tidak Iya. boleh saling menyalahkan. Jangan mentang-mentang dia dekat dengan presiden wali kota. Ah, terus nggak kita boleh. menghantam dia. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan ya. Iya, 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 iya. Tidak boleh bisa menyalahkan. Betul. Iya. Ya, yang mau bertanya boleh melalui Facebook Silakan. juga, Halo, boleh melalui telepon kembali juga. Pak Maman. Iya, Pak Adi iya. silakan. Silakan. Kalau saya dulu Pak Ustaz di Majene itu sempat jadi remaja masjid, Iya. ada di sana saya lihat, mudah-mudahan tidak begini sekarang. Iya. DNK, orang di sana tidak mau jadi ketua, banyak mau jadi bendahara. Gitu. Ya usah. Jadi DNK jadi bendahara kor masjid, terpaksa kor masjid ini masuk saja. Jadi pertanyaan saya begini, Iya, iya. Iya. kenapa mesti banyak orang mau jadi bendahara, tidak melo ketua? Iya. Jadi saya argumen begini, pertanyaan, bolehkah itu uang masjid dijadikan modal? Modal usaha. Dipakai matangkan, maksudnya Untuk makmumnya. bagaimana Ya, Mak. arahannya ini supaya uang masjid ini Oke. Iya. Iya. dipakai matangkan dulu supaya Iya. taruh Oke, bendera mengalami, atau Pak, taruh ya. saya. Iya. Ini kalau Sering di terjadi. taruh kur pernah pakai tangkan. Iya, iya. Assalamualaikum. Saya pernah alami nih bangun ketika di masjid di Lompoy sana, ribut persoalan itu. Ada bendahara yang yang memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk meminjam uang masjid dalam rangka UMKM-nya. Bagaimana ini, Iya. Bang? Sebenarnya uang masjid itu mereka menyumbang untuk Iya. pembangunan. Iya. Iya. Tidak ada tujuannya untuk berdagang. Ya. Iya, iya, Ya, iya. ada tujuan. Jadi kesampingkan dulu mengenai masalah tujuan yang seperti itu. Artinya orang menyumbang mau jalan amalnya, maka pakailah untuk pembangunan. Iya. Kalau untuk pegawai syara itu kan memang ada porsinya Ada haknya. juga, nggak ada masalah. Tetapi kapan ini bendahara ataupun pegawai syara ataupun pengurus dari masjid itu lalu membuka ruang untuk meminjam dengan modal seperti itu yang fatal. Kenapa? Karena orang pasti akan ikut juga. Mereka tidak mau lagi minjam ke bank, ke koperasi atau apa saja. Lebih baik katanya di masjid. Iya, tapi uangnya jamaah. Apakah kembali keuntungan itu kepada jamaah? Kan tidak. Iya, Yang kita ada dapat itu, lebih, ya, ya. yang ada itu adalah kembali kepada pembangunan masjid. Iya, iya, iya. Kalau iya. itu dianggap kembali ke pembangunan masjid, ya berapa sih misalnya? Iya, iya. Tidak ada keuntungan di situ. Yang ada dicari adalah pahala, Iya. adalah ibadah. Karena dia Iya. menyumbangkan dengan niat untuk pembangunan masjid. Iya. Dia Iya. menyumbang itu untuk datangkan penceramah supaya kita juga tercerahkan, misalnya perbaiki kualitasnya tempat sujud, belikan karpet. Nah kalau mau dipakai membangun lalu dipinjam, kapan mau dikembalikan misalnya seperti itu? Iya, iya, iya.
itu kan buat fatal bagi jamaah. Nanti menoko-noko jamaah kita juga yang dikembalikan. Iya, kecuali berlebih barangkali. Tapi kalau misalnya semua kebutuhan di masjid itu dianggap sudah terpenuhi, sementara saldo ini mengendap saja di bank, maka boleh dipakaikan kepada masjid lain yang kurang. Bukan kembalikan kepada untuk artinya jalan meminjam sebenarnya tidak dibenarkan sebenarnya. Ya, tidak dibenarkan, dan itu akan melahirkan apa istilahnya pertengkaran, akan melahirkan curiga, akan melahirkan perselisihan di antara jamaah. Dan itu terjadi di beberapa daerah. Kecuali memberikan bantuan kepada fakir miskin misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Dia artinya masjid bisa membiayai masyarakatnya, sebagaimana yang terjadi di Jogja kan? Jogjarian. Iya. Ada fakir miskin kemudian bisa diberikan bantuan. Artinya mereka tidak punya saldo. Bahkan mereka membiayai masyarakat masjid itu yang tidak ada sendalnya diberikan sendal, tidak punya saldo diberikan sandal. Itu yang bermanfaat. Termasuk ada kejadian di wilayah saya itu memberikan bantuan alat sekolah kan. Itu bagus. Bantuan bisa itu Bang. Boleh yang begitu. Jalan amalnya orang. Yang penting jamaah amamui pembangunan Iya. Ini ketapan nurimu malingan asikola ini pengurus. Boleh, yang penting fakir miskin. Fakir miskin. Tidak masalah. Dan dia membutuhkan itu. Iya. Ada pertanyaan ini di Facebook. Apakah sah puasa ketika tidak sahur atau ketiduran lalu tidak ada niat juga? Ini sebenarnya sudah dibahas tapi diperjelas. Tidak sahur dan tidak niat. Iya. Ramadan. Kalau kita kesiangan, tidak niat dan tidak sahur, kita bangun jam 10. Tiba-tiba kita 10 dia peleh. Maka itu Anda mau lanjutkan puasa, langsung saja waktu itu dia bangun, langsung niatnya untuk berpuasa bulan Ramadan. Tidak ada masalah kalau kita terlambat bangun, tapi memang abdalnya memang sahur, meskipun sahurnya itu hanya seteguk air putih. Tapi saya pernah mendengar Ustaz bahwa niat beda puasa Ramadan dengan yang bukan itu ada di niat. Niat itu sebelum azan subuh kalau Ramadan, tapi kalau bukan Ramadan, di luar Ramadan itu biar Pak digangguan ke bawah di puasa. Niatnya ini sudah ada sebelum masuk Ramadan. Niat sebulan itu ya. Nanti kalau saya masuk Ramadan kalau saya sudah niat untuk berpuasa sebulan penuh. Sudah ada pada saat dia tarawih sudah ada niatnya, cuma diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Ya, tidak ada salahnya mengulang-ulang kebaikan. Mengulangi proposal. Tapi termasuk niat juga itu ya. Kan pasti moto mandiri subuh. Lapas dengan niat. Lapasnya niat, nawaitu shauma gadin. Tapi niat itu adalah di hati. Keinginan. Keinginan kita, hasrat hati kita. Saya sudah. Orang melangi matu. Nah, bicara orang melangi matu puasa kayak matu. Itu sudah. Iya, buting mania di bawah ini bawah. Benar itu. Sudah itu satu pahala itu. 5 ton itu nih ya. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak ditanya siapa saya. Pak Jana ya? Bapak sudah terkenal Pak. Ya. Langsung ke pertanyaan Pak. Ya. Tidak ada dia tebak-tebakan. Chandra ya. Iya Pak Chandra ya. Iya. Gini pertanyaan saya Ustaz ya. Iya. Mengenai ini akikah. Ini kan Akikah ya? kebanyakan juga saudara-saudara kita yang menganggap bahwa akikah itu boleh katanya. Kan mau nanya berapa orang belum diakikah. Jadi kalau diakikah dengan nanya seekor kambing nggak cukup mungkin. Jadi dia berpendapat begini mungkin bisa dengan seekor sapi dengan ada berapa orang anak ini mau diakikah. Tapi kan yang biasa kita dengar itu kalau di mana di apa itu namanya kurban itu memang 7 orang 1 ekor sapi. Apakah boleh juga dengan ini mengangkat anak bisa dengan berapa anak 1 ekor sapi Pak Ustaz? Iya. Ya mungkin begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persoalan akikah ini memang agak rumit ya sebenarnya ya. Karena akikah itu abdalnya memang 0 sampai 7 hari umurnya. Tidak dapat 7 hari, 12 harinya, 14 harinya, 14 hari tidak dapat 21 hari, 21 hari tidak dapat, maka tunggu 40 hari. Maka Nabi itu menyembelihkan dirinya dengan mengakikah dirinya dengan kambing 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Iya. Kenapa Nabi tidak pakai sapi? Iya. Karena yang paling afdal untuk hakikah satu adalah memang kambing. Kambing itulah binatang hakikah. Iya, sudah ketentuan. Boleh disembelihkan sapi orang asalkan ada kambingnya. Iya. Karena ada tetangga yang tidak makan kambing.
gitu. Iya. Jadi boleh saja kita sembelih sapi, yang penting ada kambingnya. Iya, Tapi iya. bagaimana kalau 7 anak langsung mau diakikah? Nah, banyak sekali kalau kambing, saya satu sapi saja. Iya. Meskipun ada ulama yang berpendapat Iya. boleh menyembelihkan akikah sapi, satu sapi dengan 7 orang anak, karena melihat situasinya bahwa terlalu pemborosan kalau misalnya 7 orang anak lalu Iya. masing-masing 14 tujuh- ekor sapi. Iya, 14 ekor sapi. misalnya. Ukurannya mana ini? Meskipun pendapat ini agak lemah ya, Iya, agak iya. lemah pendapat ini, tapi ada yang pakai. Oh iya. Nah, ada yang pakai. Tapi yang paling afdalnya adalah kambing. Bukan karena Nabi suka kambing ya, Bang? Iya, bukan. Iya, iya. Karena yang kambing itu dari hakikat. Iya, iya. Makanya dalam fikih itu kurban saja adalah yang paling afdal adalah kambing. Kambing ya. Iya, bukan sapi. Oh. Yang paling afdal dalam fikih ya, dalam fikih. Karena Nabi Ismail tidak diganti dengan sapi, tidak diganti dengan onta. Iya. Iya, iya. Tapi Kibas. beliau diganti dengan kibas atau kambing. Iya. Kambing. Itu Tapi dasarnya jangan di disalah situ. artikan, wah makanya sapi dihormati di negara tertentu. Coba lihat, Yang kalau dibuka. laki-laki kita menghakika Iya. kan 2 ekor kambing kan? Iya. Iya. Kalau perempuan 1, itu Iya. cuma maknanya kan sudah berbeda. Iya. Kenapa harus laki-laki 2 dan kenapa harus perempuan 1? Iya. Karena laki-laki itu 2 bagiannya dalam pembagian harta warisan. warisan, iya. Karena perempuan 1. Iya, iya, Jadi masing-masing itu beda. Kenapa harus kambing? Karena binatang yang paling nakal itu adalah kambing. Nakal maksudnya. Nakal ya, paling nakal itu bandel. Oh, bandel. Saking nakalnya kambing, tidak ada pas sirkus mau ambil ki. Masuk di sirkus kambing, jarang-jarang. Iya, Pantas, susah- susah pantas diperintah. semua nabi dibimbing lewat pengembala Iya. kambing. Iya, iya, gembala Ya, kambing. itu juga hikmahnya. Kenapa Iya, iya. Nabi rata-rata calon nabi itu adalah pengembala. Gembala, ya. Artinya rata-rata kambing. Karena kambing makhluk yang paling nakal. Kalau Nabi mendapati karakter umat seperti kambing, ya mudah menghadapinya kan. Iya, iya. Iya iya Mudah, iya. mudah. Iya. Sama dengan wali kota kita dulu, Pak Saingkatu kan. Iya, iya, Iya. iya. Kan pengembala sapi kan, pengembala Iya, sapi. sapi, Iya. iya, iya. Jadi kalau ada masyarakatnya di kota Parepare yang modelnya seperti sapi ya, nggak tahu mi. Selesaikan. Iya, Pak Ampi, Bang. Pak almarhum Pak Saingkatu itu dia pernah bilang begini. Campak-campak mi. Iya, campak-campak. Iya, iya. Saya itu katanya pengembala sapi. Tapi saya tahu mi juga kalau sapi ikut sudah haus, saya kasih minum. Iya, 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 iya. Sapi ikut lapar, saya sudah tahu modelnya seperti itu. Iya, Jadi iya, makanya kalau manusia Iya. mudah sekali mengetahui kalau dia lapar dengan haus. Iya, iya. Tidak sama kalau Gitu. kalau mau menenangkan anjing kasih tulang. Ya. Barusan ini Pondok Bahagia tidak ada muncul ini hari. Awak bicara bimbi ini tuh. Iya, iya, iya. Pak Dr. Kamal juga Baik. mendengarkan Ah, sama iya. katanya masjid yang ada di Jogja. Iya, Tadi iya. kita pembahasan terkait dengan Ini Iya, ada iya, hubungannya masjid. dengan sholat ya tadi. Juga kalau- kalian ya? Iya, iya, iya. Iya, Ketika begitu. kita sholat yang baik dan benar, insya Allah semuanya bisa benar. Iya. Iya, iya. Dan itu bisa meminimalisir sebenarnya masyarakat masjid yang tertata dengan baik, termanage dengan bagus. Kalau manajemen ini yang harus dikembangkan kita di Parepare. Iya, iya. Manajemen masjid harus diperbaiki. Iya, iya. Kalau manajemen masjid bagus, maka masyarakat di masjid itu tuh akan bagus juga. Iya. Tertata dengan bagus. Sumbangan yang banyak itu bisa dialihkan kepada masyarakat masjid yang Iya, fakir iya. miskin. Iya. Bukan hanya membangun saja fisiknya, enggak, Ya, bangun ini jamaahnya. maknanya membangun sholat, mendirikan sholat ini bangun bagaimana? Iya, mendirikanlah sholat. Mendirikan Bagaimana? sholat itu sesudah melaksanakan sholat, ajaran sholat dipakai dalam masyarakat. Bukan mendirikan sholat berbanding dengan mendirikan masjid. Oh iya 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 Jangan, iya. jangan dikit-dikit dirikan masjid, nah banyak di masjid. Iya iya iya. Iya. Artinya, Iya. kalau masjid apalagi menara tinggi-tinggi, dia mana mau dipergi? Iya, 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 iya. Kan begitu. Ya, sudah banyak. Orang tinggal memilih saja. Ya, artinya yang harus kita perbaiki di sini bagaimana memakmurkan masjid satu dengan Ya. yang lain. Iya, memakmurkan. Bukannya mau ku bukai mesra mana mau nala ku isil-isil siruka bawah maka tingginya Siruka geli. bawah, iya. Iya, 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 iya. Artinya kan kita sudah kemana-mana, ke kanan masjid, ke kiri masjid, ke depan. Iya. Sudah banyak masjid ini. Dia Tinggal memakmurkannya mami. Caranya memakmurkannya kayak seperti apa tadi? Iya, ya perbanyak sholat berjamaah di situ. Manajemen masjid juga. ya. Iya, harusnya kan gini. Pernah dengar kisahnya itu Bupati Merwali itu. Iya, iya, iya. Iya. Kenapa dia bisa membangun Merwali? Karena dia memperbaiki sholat berjamaahnya selama 40 hari. Uts, iya, 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 iya. Itu juga yang pernah digelendingkan oleh Bupati Pindrang itu hari adalah Arba'in. Bagaimana memakmurkan masjid selama 40 hari 40 malam. Pada saat bulan Muharram. Iya, iya. Dan ya alhamdulillah Erdogan masyarakat Pindrang juga ya, masyarakat Pindrang dengan yang lain itu alhamdulillah dulu terpuruk dengan kospin misalnya. Iya. Ya, kan di situ ucok ya. Iya, Ucok. iya. Ucok di situ udan coklat dan kospin dulu. Iya, iya, Kan ucok. begitu. Terpuruk dengan itu tapi bangkit kembali berkembang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia memakmurkan masjid. Iya, iya. Erdogan yang memerintahkan setiap subuh harus Iya, ramai. begitu. Iya. Iya. Kalau rata-rata pemimpin kita, lurah kita, camat kita, kepala-kepala dinas kita, Iya.
asisten, staf ahli, Iya. bagus berjamaahnya di masjid, insya Allah tidak usah terlalu banyak pemerintah. Iya. Cukup Anda dilihat melaksanakan ibadah, sholat, maka semua bawahmu akan ikut. Dan saya pernah mendengar, apa email atau tidak, mungkin Pak Ustaz tahu, bahwa salah satu ketakutan Yahudi itu ketika dia melihat sholat Iya. subuh lebih ramai daripada sholat Jumat. Kenapa Nabi? Iya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha harus di lapangan. Iya. Kan itu bahasa persatuan, bro. Oh iya, so force. Wah, Iya, Masya So, Allah. iya. Bahasa persatuan itu. Ya. Yahudi Nasrani akan gentar ketika mereka melihat umat Islam sholat. Iya. Tapi karena Sire kita- bulu-bulu. Tapi karena kita kan tidak pernah lihat sholat kan di masjid terkota-kota. Iya. Terkota-kota terus. Kita tidak pernah lihat sujud dan ruku, tidak pernah dengarkan mengatakan bertakmin. Iya. Tapi coba kalau kau di lapangan. Lapangan full penuh. Iya. Senggol Begitu bacot. Iya. So, begitu imam mengatakan olah dali serentak. Amin. Apa tidak gentar mereka? Iya. Itulah cara mencoret yang modern. Makanya tulang. biasa itu kan Iya, begitu. iya. Harus ini harus dikembangkan. Iya, Nah, iya. kalau jalanan sudah sepi ketika waktu salat, tunggulah keberkahan dari langit dan dari bumi. Iya, Walau Masya anna Allah. ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Iya. Tunggu kalau sudah ada keberkahan dari bumi dengan dari langit dan dari bumi, tunggu pemimpin adil akan lahir di situ. Kapan bisa begitu kita Bang De? Itu lagi itu. Coba Iya. itu saja dulu gerakannya. Sunyikan dulu pada waktu salat. Iya. Sunyikan jalanan waktu salat. Itu saja dulu. Kita kenapa Brunei begitu hebat? Hebat ya. Begitu kaya sampai zakatnya harus keluar dari negara. Iya. Ya Qatar, karena iya. mereka jam 10 saja hari Jumat sudah sunyi jalanan. Bisa ditempati main bola itu jalan raya. Iya. Kita di sini hari Jumat makin mau Jumat makin ramai di jalan. Marwah mobil 588. Coba bayangkan itu, Bro. Iya. Kita Iya. mau merindukan suasana Islam yang sesungguhnya. Iya. Jadi meskipun kita tidak hidup di zaman Nabi, Iya. tapi suasananya itu kita hidup di zaman Nabi. Karena kita sudah membuat gerakan seperti itu. Iya. Apalagi dilakukan dengan ikhlas. Iya, betul lah. Iya situ. Luar biasa. Ini Masjid Al Afiyah Laulan tetap putar obrolan sore. Terima kasih. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Kayak enak komentar nanu Pak Dewan. Pak Dokter ya. Salah baca Kak pertama. Iya. Wasing maka ada 1 juta untuk kita semua. Tambah cakep. Ternyata maka di 1 juta untuk kita semua, tambah cakep semuanya. Oh. Salah baca. Masanya ini. Ini ngomong Pak. Dia Pak JI paling oke wasing JT. Oh, 1 juta. Kan biasanya keluar itu. Ayo, 1 juta untuk kita semua. Alhamdulillah. Sini dulu lagi ya. Oke, Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Setia beliau memang Ah. sampai ke luar daerah pun. Ini motivasi yang luar biasa begitu. Iya. Pesan buat Pak Dokter kalau jadi wali kota, mudah-mudahan nanti jadi wali kota ya bisa menerapkan Amin. ikhlas untuk meramaikan Bukan bisa 1 juta, bukan bisa 1 juta. Bukan Satu bisa juta. 1 juta. Iya. Pakai ini kemalu putus. Oke. Tidak 1 juta. Tidak, Iya. itu mata juga berkuasa ya. Ya, silakan kalau ada pendapat yang lain masih ada Ya, silakan. masih Kita tunggu tutup yang lain, ya. silakan. Allahu Akbar. Iya, ini di hari yang keempat ya. Iya, jadi Ya. sholat itu sebenarnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi Ya. sholat itu adalah ketentuannya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitaban mawquta sudah Ya. ditentukan. Jadi bukan mau-maunya kita. Iya. Jadi maksudnya itu kenapa disebut waktu asar, kenapa disebut waktu duhur, Ya. kenapa disebut dengan waktu maghrib, isya dan subuh, dan semua itu adalah peristiwa-peristiwa kenabian. Iya. Yang paling kentara peristiwa kenabian di situ adalah di waktu asar. Asar itu tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar, Iya. karena disitulah tempatnya Nabi Adam memakan buah kuldi. Oh iya. Sudah salat asar itu. Kalau zuhur itu maksudnya itu aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir naik sampai di ubun-ubun kita. Iya. Maknanya itu kenapa itu matahari sampai di waktu naik matahari di atas ubun-ubun kita, Iya. lalu disebut dengan suhur. Suhur itu berkenaan dengan perut. Iya. Jadi kita waktu lapar di situ. Iya. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan jika fa'idza uqimatus shalah, jika bersamaan waktu sholat dengan waktu makan, maka qamat orang di masjid sementara hidangan makan sudah dihidangkan, maka kata Nabi dahulukan makan. Pak dia lo mandrewe daripada mas sempajangi. Malak bi motu naseng mandreko mengera sempajangi daripada mas sempajako mengera andremu. Iya. Itu. Artinya bisa khusyuannya di Iya. sini. Karena lapar itu mendekati kita ke ini. Ya, betul. Baik. Harus kenyang dulu. Tapi sebagian di antara kita mungkin termasuk saya juga mengaku KJ
Ya, Sholat itu berat sebenarnya karena yang digerakkan bukan tangan, bukan kaki, tapi hati. Bagaimana untuk kita bisa, judulnya kan menikmati, nikmatnya sholat. Ya, itu kan perkataan TikTok itu. Perkataan TikTok. Sholat itu bukan pergerakan hati. Ya, memang itu nakabai konteks. Jadi kan gini, sebenarnya kalau kita mau khusyuk, mau sholat itu kita rasakan kenikmatannya itu adalah ketika kita takbir itu sudah ada melepaskan seluruh yang melekat pada diri manusia. Iya. Ketika kita takbir Allahu Akbar, Pasrah. maka kita itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bahwa kita pejabat tapi tidak berlaku jabatan di situ. Kita orang kaya tapi tidak berlaku kekayaan di situ. Karena kita mengangkat kedua tangan adalah kepasrahan hidup dan matiku sudah aku serahkan kepadamu ya Allah. Maka di situ dirasakan getaran-getaran hati untuk melepaskan segala sesuatu kecuali hanya kita berhubungan kepada Allah. Yang kedua, kalau kita mengenai nikmatnya itu karena kita maksudnya begini, berasik-asik dengan Allah. Iya. Itu bahasa gaulnya kan. Yuk kita berasik-asik dengan Allah. Bermesraan lah bahasa asmaranya ya. Kita saja dengan orang yang paling kita cintai, kita kasih, kalau kita ngobrol dengan dia, sampai jam 1 malam, sampai jam berapa malam, sampai diusir sama calon mertua. Iya. Pokoknya enak sekali kan. Bagaimana kita berdialog dengan Allah. Iya. Dan itu dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Az-Zubair. Itu Sayyidina Ali kena panah dalam perang. Iya. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Jangan cabut dulu, biarkan begitu. Kapan dicabut Ali? Nanti saya sholat kalau cabut. Saking tidak diimpus, Iya. Pokoknya kalau saya sholat, cabutlah. Kenapa? Karena saya tidak pernah rasakan lagi sakit karena khususnya saya beribadah kepada Allah. Iya. Dan itu sulit kita dapatkan perasaan seperti itu. Mana ada? Iya. Zubair yang diamputasi kakinya harus digergaji. Dia bilang diimpus, kata dokter ahli, jangan, tidak usah kau impus. Tapi amputasi saya kaki saya ketika saya dalam keadaan sholat. Iya. Maka ketika dia sholat, baru digergaji kakinya, ya, baru digergaji kakinya, dan sempat dia pingsan selama beberapa jam, lalu dia siuman kembali tanpa diimpus. Dia harus digergaji kakinya, hanya sholatnya saja. Jadi perasaan-perasaan ini sesungguhnya muncul, dan puncaknya orang yang menikmati sholat itu, indahnya sholat. Ada istilah orang tasawuf, dia orgasme dalam sholatnya. Iya. Coba bayangkan itu, nikmatnya itu. Nikmatnya ya. Coba bayangkan kalau kita orgasme ketika kita misalnya Muhammad ini sama tingkat kebahagiaan yang tertinggi ya. Iya. Cuma penggambaran saja, bukan untuk dipikirkan. Bayangkan kalau kita lupa semuanya memang. Tidak ada. Panca indera ini kan mati. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki merasakan semua, sehingga kita harus mandi junub. Iya. Lo bagaimana kalau orgasme dalam sholat? Sementara sujud basah seluruh sajadahnya dengan air matanya. Ketika dia sujud, lo bayangkan itu luar biasanya. Dan ada filmnya itu. Betul. Air mata di ujung sajadah. Iya, dan ini memang luar biasa khusyuknya ya. Luar biasa khusyuknya. Dan memang itulah yang ingin dicapai sebenarnya dari semua orang. Ada yang melakukan semedi, ada yang melakukan meditasi. Ingin mencapai itu sebenarnya. Nabi sebelum jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Rasul itu melakukan berkontemplasi di Gua Hira. Bersunyi-sunyi. Betul, ya. Makna bersunyi-sunyi itu dia harus meninggalkan dunia kebiasaan orang Arab, meninggalkan kemaksiatan orang-orang Arab. Makanya dia tidak setuju dengan itu, sehingga dia memisahkan diri, mencari ketenangan. Iya. Itu kan dinikmati oleh Rasulullah beberapa tahun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kita juga seperti itu. Tengah hiruk pikuknya kita di TikTok, di WA, di medsos, atau di mana saja. Lo begitu kita ke masjid, itu merasa tenang sekali. Nikmatnya itu. Itu sebenarnya yang ingin dicapai yang untuk sholat. Tapi kan ada cara-caranya itu. Nah, makanya itu ikhtiarkan diri kita ketika kita sholat adalah kita sudah berdialog dengan Allah. Dan apa kata Allah dalam hadits qudsi dijawab bahwa Allah berfirman seperti ini. Sholat itu 2 bagian. Satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Di mana itu? Di Al-Fatihah. Ketika seorang hamba melepaskan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah membalasnya. Memang ini hambaku memuji-muji aku. Maliki yaumiddin, memang ini hambaku mengagungkan aku. Sampai seluruh ayat itu dibalas oleh Allah. Jadi maka disitulah disebut dengan sholat itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bermesraan tingkat tingginya ketika mampu lakukan itu. Jadi kita saja, Bang Dimas saja berdialog dengan misalnya kelak diundang Pak Wali Kota di sini berdialog, tiba-tiba ada yang ganggu kita masuk, marah atau tidak? Iya. Pengawalnya sapol marah. Sudah mata ganggu. Iya. Orang berdialog. Mahasiswa saja mau masuk kaget. Kan gitu. Bagaimana kita dengan
dengan Allah yang menciptakan kita. Betul. Sehingga itu Sayyidina Ali itu pucat wajahnya ketika dia berwudu. Kenapa sakit? Tidak. Kenapa? Saya mau berdialog dengan Allah. Iya. Nah, intinya di sini kita ingin bagaimana cara memperbaiki awalnya yang paling gampang agar sholat ini bisa seperti itu, Bang. Minimal pertama Iya. menuju sholat khusyuk itu pada saat berwudu jangan berbicara. Iya. Iya. Apa mega tuh tidak pemakali mau mana persalahkan apa tuh bukan? Saya nggak meruntuh biasa tuh. Waktu nanti pilihan. Wih, napa mu wita tenda boleh selama ini? Iya. Bagaimana manu itu? De ibalasi pendikinasan sombong. Berkumul-kumul saja. Sudah itu maka berusahalah berzikir minimal istighfar. Astagfirullah. Setelah wudu masjid istighfar. Astagfirullah. Dan tidak boleh kasih pamatok-matok 5. Oh iya, begini ya. Itu menghilangkan khusyuan dalam ibadah sholat. Iya. Yang ada itu begitu selesai wudu, bersikir terus sampai ke masjid, masuk di masjid, masih ada waktu silahkan sholat sunnah. Iya. Begitu sampai kita selesai dan keluar dari masjid, kemudian kita berbicara, tidak ada masalah. Nanti idealnya tidak boleh bercakap-cakap selama itu ya. Iya. Jangan bercakap-cakap. Sebenarnya. Pada saat berwudu. Nah, untuk kusuk ini kan susah, Bang. Karena kita diam mengingat sesuatu lagi, misalnya Bang Dimas, kurang mau kopen nangis 10 menit ya. Wajar saja ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilalona angka di para Pak Balu boleh pasai ko boleh banyak maliki minumannya. Alhamdulillah. Jadi purani buka. Temu di bawah molok kowe. Purani buka, alhamdulillah. Ada begini Pak Ustaz, ada ini betul. kan namanya beras murah, beras dolok, pasti masyarakat banyak cari. Dalam kondisi ini yang dicari, ada juga sebagian yang diberi kepercayaan ke pemerintah, tapi membuat suatu cara, contoh, dia itu, enggak biasa waktu nomor gas, namanya oplosan gas. Oh iya, oplosan. Mengerti. Dari gas kecil masuk gas besar. Iya, ya campur-campur. Nah, sekarang ada indikasi di pasar, itu beras yang dolok punya dioplos ke beras yang dianggap bagus. Iya. Tapi dengan cara ya memoles dulu supaya warnanya sama. Iya. Jadi ini bagaimana kalau Pak Ustaz memberikan saran, kalau diberikan ke RW atau RT itu kan masyarakat tidak jauh membeli. Iya. Jadi ini masukan dari Pak Ustaz sebagai ulama di Parepare, mudah-mudahan pemerintah mendengar supaya pemerataan itu bisa merata dan harga tidak macam-macam di tingkat masyarakat. Dan terakhir Pak Ustaz, saya mau bertanya masalah sistem kelahiran manusia. Reproduksi itu? Proses kelahiran. Manusia sudah ditentukan jadwal lahirnya. Iya. Tapi ada orang menunggu waktu tanggal baik baru bisa dioperasi. Itu bagaimana itu? Itu berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala atau kehendak orang tuanya karena menunggu tanggal baiknya dulu baru pada dokter tanggal psikopi mau operasi kain. Iya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya apa jawab Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya naro ketentuan maka ada lewat ditentukan nih. Iya, tentukan. Ditentukan melalui kan itu kan proses Ji. Sedangkan ketentuannya memang begitu ketentuannya. Hati-hati jangan halangan. Tapi terlalu ngasuh. Jangan sampai besok para dokter kita operasikan baca dokternya malasa. Iya. Dan ini rumah proses alami ketentuan Allah mungkin Pak Ustaz. Ketentuannya cuma prosesnya melalui seperti itu. Iya. Hanya saja selama dia sudah masuk dalam kategori memang sudah siap untuk melahirkan. Iya. Ya, sudah siap untuk melahirkan. Kan itu bisa dioperasikan butuh beberapa jam, analisa beberapa hari. Jangan sampai prematur. Kayak gitu. Iya. Selama dia sudah 9 bulan 10 hari ataukah 8 bulan sekian, memang sudah waktunya melahirkan dan dia canangkan nanti operasi tanggal sekian, tidak ada masalah, boleh. Iya. Boleh seperti itu. Itu kan yang terjadi ke Anissa Pohan kan? Iya. Cucunya Pak SBY itu hari karena nanti tanggal 17 baru dioperasi dan dia melahirkan tanggal 17 juga karena sudah masa melahirkannya. Yang tidak boleh kalau baru 3 bulan. Iya. Artinya bukan proses alami saja yang menjadi ketentuan Tuhan. Jalannya seperti itu. Kan sama kalau kita as-sholatu ala waktiha.
Iya. Sholatlah tepat pada waktunya. Iya. Saya sholat isya Pak Ustaz jam 10 malam ya. Sama aja, ala waktu ya juga itu. Wah, waktu nemu. Iya, waktu nemu. Iya, Kan iya, gitu iya, nanti. iya. Kan Iya. ya. Ada gitu. pertanyaan, mungkin pertanyaan pertama itu tadi cuma anjuran ke pemerintah saja. Harusnya memang begitu. Kalau pemerintah mau bagus sebenarnya bisa saja disalurkan melalui RW atau RT atau pemerintah setempat dalam tingkat lurah atau kecamatan, nanti lurah ke bawah lagi kepala desa atau lingkungan, tidak ada masalah seperti itu. Yang penting bisa dikoordinir dengan baik. Iya. Ya, karena pemerintah sebenarnya hanya mengatur kita. Iya. Ya, kebijakan yang kita perlu. Dan ingat, kejahatan itu bukan karena ada niat, karena ada kesempatan juga. Iya, iya. Di Facebook ini ada pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Tapi tali lewat tuh. Kalau misalnya 18 modalnya kita jual lagi 36.000, apakah haram? Tidak, boleh. Tidak haram. Selama tidak haram, tidak haram. Misalnya modal saya di 18.000, Iya. saya jual 36.000. Tapi Itu beli- usaha dagang saya seperti itu modal saya. Iya. Dan orang tidak tahu bahwa berapa saya belikan ini modalnya. Tapi saya ingin meraup keuntungan yang banyak. Iya. Dan saya tidak bersumpah palsu di situ, Iya. maka boleh dilakukan. Jangan bersumpah palsu. Hanya nggak ada Selama dia modalnya. tidak melakukan sumpah palsu Iya. dan dia akadnya dengan bagus dengan pembeli dan penjual, maka dia hanya mengatakan ini modal saya misalnya hanya 18 tapi saya jualkan 36. Jadi Iya. itu tidak ada hubungan di antara mereka berdua dan Iya. dia sepakat, silakan, tidak ada Iya. masalah. Karena ini berasnya saya beli. Boleh menjual. Dia beli di Thailand mungkin. Maksudnya dalam kaki dagang bisa saja. Iya. 18 modalnya, dia jual 36, tapi ketika orang menawar, kan biasanya orang menawar kan tadi Iya, dia iya, jual, iya. Iya, iya. Oke, berapa harga? 36.000. Tapi dia tidak tahu bilang 18 modalnya. Tapi dia naikkan 36.000. Ini artinya memberikan taktik bahwa Strategi kalau iya, orang iya. menawar. strategi menawar. Iya. Nanti kalau menawar misalnya 30, oke saya kasih. Nah, gitu. Iya. Nah, boleh Strategi, saja. strategi. Ada ruang penawaran diberikan Ada. di situ. Iya, iya, iya. Ada, boleh. Tapi kalau misalnya 36 dan tidak ditawar itu tidak Ya, tidak nggak tidak masalah. haram itu. Iya. Haram, nggak Iya. ada masalah. Apalagi Strateginya. kan dia beli Bila jauh. suka barang itu memang sudah kualitasnya seperti Iya, itu. ya. ama mau Fadli. Iya. Transportnya mungkin jauh, dia beli di Thailand toh. Ongkos kapalnya apanya mahal. Iya. Thailand beli. Ini dari Palu. Palu, Iya. makanya memang ke Palu. Pendengar radio Mesra Dia dulu. beli di Palu, berasnya Karena baru di jual Palu. di sini wajar. Boleh. karena mahal. Woi, kalau dari Palu itu bawang goreng itu Wah, mahal sampai di sini. Mahal. Karena ongkosnya saja. transportasinya. Di Cuma Irian di Palu juga. cuma ada bawang goreng. Nah, di Irian kan juga begitu konon katanya. Semen. Ya. Berakhir kita. Oh, sudah selesai ya? Oke. Ya, ada 2 menit. Ya, Baik. sampai 3 menit. Ya, Silakan. Pak. silakan Pak Gede. Baik, insya Allah kita simpulkan daripada obras kita hari ini Ya. bahwa sebentar malam saya ulang kembali kita berada pada malam yang keempat di bulan Ramadan dengan tema nikmatnya ibadah salat. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka pahalanya seperti kalau ia membaca 4 kitab, yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Hikmah daripada indahnya daripada salat itu, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, memberi ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itulah, maka seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah ketika ada salat yang kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Dimas. Terima kasih Pak Ustadz hari ini Iya. dan luar biasa sekali. Yang pasti Anda bisa menyimak kembali siaran ini melalui Facebook dengan memutar ulang dan juga melalui YouTube dan juga bisa didengarkan besok pagi jam 6 di Radio Mesra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.